Halo, selamat berjumpa teman-teman kelas retorika yang terkasih. Hari ini kita masuk di KBM hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 untuk mata kuliah Sejarah Gereja atau Sejarah Gereja Indonesia pada khususnya. Pada video yang pertama ini kita masuk pembelajaran ya, artinya materi sambil mengerjakan tugas. Saya akan beberapa menegaskan atau mengingatkan bahwa ada tugas sejarah gereja, yakni membahas tentang sejarah paroki, informasi-informasi penting yang terkait dengan sejarah paroki di mana kalian tinggal. Saya tegaskan sekali lagi bahwa tugas itu bukan hanya karena kalian tidak semua tinggal di paroki. Ada yang tinggal di unit pastoral, ada yang tinggal di rumah dehonian, saya kira di Gentiars atau di Pondok Kristofel, atau yang sifatnya bukan paroki. Kalian boleh menggali informasi tentang sejarah berdirinya tempat yang kalian tinggali itu. Gali sebanyak-banyaknya, lalu nanti buat makalah. Sekali lagi ini menegaskan kembali tugas yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian setelah membuat makalah, bisa kalian presentasikan. Ada satu orang yang sudah mengirim makalah dan presentasinya kemarin sudah saya terima dan sudah saya lihat sekilas. Bernardus Lili ya, sudah mengirim yang sejarah gereja. Ya, cukup baik menurut saya. Ya, nanti kita lihat, kita bisa diskusikan, kita bisa gali dalam diskusi bersama terkait apa yang sudah kalian kirim. Maka saya sekali lagi menunggu hasil diskusi atau hasil dari pengerjaan tugas tentang sejarah paroki dari kalian. Pada KBM tanggal 6 kemarin, itu yang materi atau mata kuliah kitab suci, ada yang bertanya, Romo, kitab suci ada tugasnya apa begitu ya. Itu dari siapa kemarinnya, dari Andreas Rahul ya, saya kira dari Jambi ini. Tugasnya yang mana, Romo? Tugas kitab suci saya kira sudah cukup jelas. Ternyata ada yang belum sampai. Saya maklumi karena keterbatasan informasi, karena kita memang belajar daring ini pasti ada persoalan-persoalan terkait sistem dan seterusnya. Maka silahkan untuk Andreas Rahul Pratama bertanya dengan teman retorika yang lain. Karena kemarin sudah saya share ke beberapa teman tentang tugas kitab suci yang sudah saya sampaikan. Dapat apa atau dapat bagian kitab apa, itu sudah jelas ya. Lalu apa saja yang mau dibahas, silahkan ditanyakan di teman retorika yang lain. Silahkan berdiskusi di grup WhatsApp kelas, saya kira ada ya. Kebetulan saya tidak masuk grup kalian. Jadi saya mengandaikan bahwa kalian bisa saling berbagi di situ atau saling bertanya kalau ada yang ketinggalan informasi terkait dengan tugas. Lalu hari ini kita akan masuk ke topik materi pembahasan, supaya seperti yang saya katakan dalam mata kuliah kitab suci, sambil tugas kalian dikerjakan, materi kita juga berjalan supaya target kita tercapai, terutama tentang materi yang akan kita dalami selama 1 semester ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di pembacaan silabus untuk mata kuliah sejarah gereja, bahwa
silabus yang pertama atau poin yang pertama yang akan kita bahas menurut buku karangan Romo van Passen itu, Cis van Passen itu, saya mulai dari halaman 83. Kalau kalian sudah mendapatkan bukunya yang saya rekomendasikan kemarin, silahkan untuk membaca juga buku Cis van Passen, Padi Tumbuh Tak Terdengar, itu halaman 83, 84 dan seterusnya. Dimulai dari situ. Nah, ini sudah saya tampilkan di sini. Subjudul yang pertama yang akan kita bahas adalah Tanah Misi Hindia Belanda ya. Hindia Belanda. Nah, untuk yang bagian pertama, bagian pengantar, saya jelaskan sedikit di sini nanti sebelum kita masuk ke pembahasannya. Nah, dalam pengantar dalam buku itu halaman 84 dikatakan seperti ini, bahwa ketika itu ada stigma yang muncul dan ini seolah-olah menjadi semacam tantangan tersendiri bagi para misionaris Katolik untuk mewartakan kekristenan pada orang-orang pribumi atau orang-orang Hindia Belanda atau Indonesia kalau kita sebut saat ini. Stigmanya apa? Yang muncul adalah bahwa kekristenan itu adalah agama penjajah. Dan ini mungkin jadi saudara-saudari kita masih semacam trauma dengan kekristenan karena kekristenan itu dibawa oleh orang-orang yang satu rumpun dengan Belanda yang pada waktu itu menjajah kita. Jadi semacam ada stigma yang terbawa sampai mungkin bahkan sampai sekarang. Orang sulit enggan untuk menerima kekristenan, menerima Katolik. Kenapa? Karena ya kekristenan itu dianggap sebagai agama penjajah. Ngapain kita ikut? Orang mereka datang ke sini menjajah. Mereka datang ke sini untuk semacam merampas atau merampok atau mengganggu ketentraman kita, kok kita ikut agama mereka. Jadi itu yang terbawa atau yang terstigma oleh masyarakat pada waktu itu, sehingga ini menjadi kesulitan bagi misionaris pada waktu itu untuk memperkenalkan kekristenan atau kekatolikan kepada orang-orang pribumi. Baik, saya kira sampai di sini untuk yang video pertama. Kita lanjut ke video yang kedua sekali lagi karena video ini dibatasi per 10 menit. Jadi silahkan lanjut, diklik saja di link deskripsi untuk lanjut ke yang kedua.